Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Terus semangat, kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke dalam isinya, mulai dari basmalah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahal musannifu biha kitabahu iktidaan bil kitabil azizil ladzi huwal Qur'an. Memulai oleh musannif dengannya basmalah akan kitabnya iktidaan karena mengikuti dengan kitab yang mulia, kitab alladzi huwa, dianya kitab itu Al-Qur'an. Memulai oleh musannif. Musannif di sini maksudnya pengarang Mutammimah, bukan pengarang Jarumiyah. Memulai oleh musannif dengan basmalah akan kitabnya. Beliau mulai dengan basmalah karena mengikuti kitab yang mulia, mengikuti Al-Qur'an. Bal wa jami'ul kutubis samawiyah uftutihat bi bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bermula semua kitab-kitab samawi itu dimulai akan dianya kitab samawi dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata beliau di sini, bukan hanya Quran yang dimulai dengan basmalah, semua kitab langit, Taurat, Zabur, Injil semuanya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dari mana kita tahu semua kitab dimulai dengan bismillah? Kama yadullu alaihi khabaru Jibril, sebagaimana yang menunjuki kepadanya oleh khabar Jibril berdasarkan satu hadis. Nah, mana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kullu kitabin. Bermula bismillahirrahmanirrahim itu pembuka setiap kitab. Ini hadis jarang kita dengar. Ini ada tertulis hadis ini dalam kitab Akhrajahul Khatibul Baghdadi. Ini ditakhrij hadis ini oleh Khatib Baghdadi dalam kitab Al-Jami'. Nama kitabnya Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', karangan Syekh Khatib Baghdadi. Jadi hadis ini kata para ulama di sana hadis mu'dal. Arti hadis mu'dal, hadis yang kehilangan 1-2 perawi, enggak disebut. Ya, bisa juga disebut sebagai hadis mursal. Nah, untuk fadail amal mungkin boleh, makanya beliau membawakan di sini. Itu yang pertama, alasan beliau memulai dengan bismillah karena mengikuti Quran. Wa amalan bi khabari kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya, amalan kita ataf kepada ketidaan. Alasan yang kedua karena beramal dengan hadis kullu amrin zibalin. Ini hadis masyhur banget. Hampir di setiap mukaddimah kitab pasti ada tulisannya. Ya. Walaupun isnadnya lemah, tapi masyhur banget. Kullu amrin zibalin, bermula setiap perkara yang baik yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa, maka dianya perkara itu aqta. Apa arti aqta? Ai naqisu ghairu tamen, artinya kurang, tidak sempurna. Artinya kurang, tidak sempurna. Jadi kalau ketemu seperti ini namanya tafsiriyah. I'rabnya kita i'rab aja, huruf tafsir mabni di atas sukun. Kalimat sesudahnya kita badal. Kita badal atau ataf bayan. Nah, biasanya badal kepada kalimat sebelumnya yang ditafsirkan. Di sini fahuwa aqta, maka dianya perkara itu aqta'u. Naqisu. Berarti naqisu kita badal kepada aqta'u. Ya. Apa itu aqta, putus? Oh, kurang. Kurang, naqisun ghairu tammin. Kurang, tidak sempurna. Kalau dia kurang tidak sempurna, fayakunu qalilal barakah. Maka ada ianya perkara itu kurang barokahnya. Nah, jadi perkara-perkara yang baik yang tidak mulai dengan basmalah jadi kurang barokah. Apa makna kurang barokah? Kalau kita makan nggak baca basmalah kurang barokah.
Mungkin kurang manfaat makanan tersebut untuk tubuh kita. Nah, atau kalau kitab nggak dimulai dengan basmalah, kurang barokah kita, jarang dibaca orang. Atau kalau dibaca mungkin susah pahamnya. Nah, itu maksudnya, kurang barokahnya. Waqad aghfalal faqihi min syarhihil basmalah. Dan sungguh telah melupakan oleh Syekh Faqihi dari syarahnya Syekh Faqihi akan basmalah. Syekh Faqihi dalam kitab Fawaqihul Janiyah tidak mensyarah, tidak membahas tentang basmalah. Maksudnya beliau menulis doang, tulisan ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tapi enggak disyarah. Mungkin maksud beliau karena mencukupkan dengan kitab-kitab yang lain, karena setiap kitab banyak pembahasan tentang basmalah. Wabtada'al matna bil hamdalah, ini sambungan. Waqad aghfalal faqihi, dan sungguh telah melupakan oleh Syekh Faqihi dari syarahnya akan basmalah. Wabtada'al matna bil hamdalah, dan memulai ianya fikih akan Syekh Faqihi akan matan dengan hamdalah. Jadi langsung beliau di sana bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alhamdulillah baru beliau syarah sebagaimana yang sudah kita baca 2 kali di channel. Nah, selesai. Fa in kana al musannifu aghfalaha minal matni fala'allahu iktafa anha bil hamdalah. Fa in kana al musannif, maka jika adalah musannif di sini pengarang Mutammimah. Maka jika adalah musannif itu aghfala, itu melalaikan, melupakan ianya musannif akannya basmalah dari matan, itu niscaya maka fala'allahu, maka barangkali sajanya musannif itu iktafa, mencukupkan ianya musannif darinya basmalah bil hamdalah dengan alhamdulillah. Jadi di sini begini, jika adalah musannif itu melupakan ia akannya basmalah dari matan. Di dalam kitab Kawakib ini, di dalam kitab Mutammimah, basmalah cuma sekali. Kalau basmalah cuma sekali, timbul pertanyaan, itu basmalah siapa? Basmalah pemilik Mutammimah atau basmalah pemilik Jarumiyah? Karena Mutammimah kitab penyempurna Jarumiyah. Dalam Jarumiyah ada basmalahnya. Ketika beliau mensyarah Jarumiyah, beliau menulis basmalah sekali doang. Itu bismillah beliau atau bismillah Jarumiyah? Tentunya basmalah Jarumiyah kita anggap. Nah, basmalah Jarumiyah. Atau bukan basmalah Jarumiyah, basmalah musannif. Maka jika adalah musannif itu melupakan ianya musannif akannya basmalah dari matan. Berarti basmalah di sini basmalah milik Mutammimah. Musannif pengarang Mutammimah tidak menulis basmalah matan. Kenapa beliau tidak menulis basmalah matan? Padahal dalam matan ada basmalah. Fala'an lahu, maka barangkali saja musannif mencukupkan ia darinya basmalah matan, darinya basmalah dengan hamdalah. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau di pengarang Mutammimah cuma menulis basmalah sekali, itu bismillah beliau. Bismillah matan mana? Oh, jadi bismillah matan beliau cukupkan dengan alhamdulillah. Jadi kita lihat ini teliti di sini. Bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah. Jadi bismillah ini bismillah pengarang Mutammimah. Bismillah matan enggak ada. Jadi bismillah matan beliau cukupkan dengan alhamdulillah beliau. Karena dalam Jarumiyah cuma ada basmalah tapi enggak ada alhamdulillah. Jadi di sini beliau ganti bismillah beliau. Alhamdulillah ini semacam menggantikan basmalah matan. Nah, begitu lebih kurang. Nah, sekali lagi, maka jika adalah musannif itu aghfalaha, melalaikan ia akannya basmalah dari matan, melalaikan tidak menulis basmalah matan. Fala'allahu, maka barangkali saja musannif itu mencukupkan ia darinya basmalah matan bil hamdalah dengan alhamdulillah beliau. Karena dalam Jarumiyah enggak ada alhamdulillah. Kenapa beliau cukupkan dengan hamdalah? Li'annal ibtida'a yahsulu bikullin minhuma. Karena bahwa sungguh ibtida' memulai itu hasil ia dengan tiap-tiap yang satu dari keduanya.
Tanwin di kullin, tanwin iwad dari mudhaf ilaih, bi kulli wahidin asalnya. Karena memulai itu hasil ya dengan tiap yang satu dari keduanya, basmalah dan hamdalah. Kita memulai sesuatu dengan basmalah boleh, dengan hamdalah juga boleh, dan boleh saling menggantikan. Karena hadisnya seperti itu. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Nah, ada juga ulama yang menyebutkan dua-duanya, bismillah dan hamdalah. Bal wa bikulli dzikrin siwahuma. Bahkan dengan setiap zikir selain keduanya. Ini maksudnya wa bikulli dzikrin kita atah wa bikullin minhuma. Bahkan sesungguhnya ibtidah itu hasil ia dengan setiap zikir selain keduanya basmalah hamdalah. Bahkan untuk memulai sesuatu enggak harus dengan basmalah hamdalah. Boleh dengan zikir yang lain. Mana contohnya? Kasyahadata ini seperti dua kalimat syahadat, wassalati wassalami ala sayyidina Muhammadin, seperti salah dan salam di atas junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, boleh. Yang penting ada zikirnya. Illa annahu qala ba'duhum, melainkan bahwa sungguhnya hal dan sya'an qala ba'duhum, berkata sebahagian para ulama. Melainkan sebahagian para ulama berkata begini, yambaghi likulli syari'in fi tasnifin ayyadhkura samaniyata asya'a. Sepantaslah bagi tiap-tiap orang yang memasuki dalam mengarang ayyadhkura, oleh bahwa menyebut ia akan 8 perkara. Nah, ini sunnah. Mestinya setiap orang yang memasuki dalam mengarang, yang mulai mengarang satu kitab, harus menyebutkan 8 perkara. Pengarang mutammimah tidak menyebutkan 8 perkara tersebut. Nah, tidak lengkap, atau mungkin sebahagian beliau sebut secara lisan. Apa 8 perkara yang dianjurkan untuk disebutkan di awal karangan? Al-basmalata, kita baca kepada samaniyata. Al-basmalata, basmalah, walhamdalata dan hamdalah, wassalata wassalam, salah dan salam ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyahadataini dan 2 kalimat syahadah, wa tasmiyata nafsihi dan menamakan dirinya, wa tasmiyatal kitab menamakan kitab, wal ityana bima yadullu alal maksud dan mendatangkan dengan sesuatu yang menunjukkan ia kepada maksud. Maksud ityan bima yadullu alal maksud bara'ah istihlal dalam bahasa balaghah. Ya, ada beberapa kalimat dalam mukaddimah yang menunjukkan kepada isi kitab. Ya. Walafda amma ba'du dan lafad amma ba'du. Sudah ada 8. Basmalah 1, hamdalah 2, shalah dan salam 3, kemudian syahadataini 4, tasmiyah menamakan dirinya 5, menamakan kitab 6, mendatangkan dengan bara'ah istihlal 7, kemudian membawakan lafad amma ba'du 8. Nah, wa dhannu bil musannifi rahimahullahu taala annahu lam yaghfalil basmalah li'anna naskha aslihi li'anna nusakha aslihi alladhi huwal ajrumiyah sabatatil basmalah fi jami'iha. Wa dhannu bil musannif, dan bermula prasangka terhadap musannif. Maksud prasangka baik. Wa dhannu bil musannif, dan bermula prasangka baik dengan musannif pengarang mutammimah rahimahullahu taala, itu annahu, bahwa sungguhnya musannif lam yughfil tidak melupakan ia akan basmalah. Ya. Jadi kita berbaik sangka dengan musannif bahwa musannif tidak melupakan basmalah. Arti tidak melupakan basmalah, beliau tidak melupakan basmalah matan. Ya. Bisa saja basmalah matan beliau sebutkan bismillahirrahmanirrahim untuk matan. Kemudian beliau tulis bismillah untuk mutammimah. Ya, ini prasangka baik kalau kita mau berprasangka baik. Karena kita lihat dalam mukaddimah basmalahnya cuma 1, kita anggaplah basmalah mutammimah. Jadi basmalah matannya mana? Beliau sebutkan secara lisan, barangkali begitu. Tidak mungkin beliau melalaikan. Bermula berprasangka baik terhadap musannif rahimahullah ta'ala itu annahu, bahwa sungguhnya beliau itu lam yughfil, tidak melupakan yang beliau akan basmalah. Kenapa? Li'anna nusakha aslihi, karena niskah asalnya asalnya kitab, huwa asalnya alladzi, yang dianya asal itu ajurumiyah, itu sabatatil basmalatu, itu sebutlah oleh basmalah pada
fi jami'iha pada semuanya nusakh. Jadi ha kembali ke nusakh. Nusakh jamak niskhatun. Jadi marji zamirnya zamir muannas. Ya. Jadi kata Syekh Kawakib, musannaf tidak melupakan basmalah matan karena semua niskah asli dari kitab Mutamimah yaitu Jarumiyah ada basmalah. Fala yaliku bil musannaf hina idzin hazfuha. Maka tidak layak dengan musannaf ketika itu di semua niskah Jarumiyah ada basmalah, maka tidak layak dengan musannaf ketika itu oleh membuangnya basmalah. Jadi beliau tidak membuang, atau katakanlah dibuang dalam tulisan tapi disebut secara lisan. Atau terserah kita, atau kita anggap basmalah yang ada di atas itu di luar itu basmalahnya matan. Beliau nggak mungkin membuang basmalah matan misalkan. Kita anggaplah basmalah matan. Basmalah untuk kitab beliau yang mana? Beliau nyebutkan secara lisan. Yang penting kita berbaik sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, wa'lam anna sahibal asli lam yabda' bil hamdalah ba'dal basmalah. Ketahui olehmu bahwa sungguh pemilik asal, yaitu pengarang Jarumiyah, Syekh Daud Sanhaji. Ketahuilah bahwa sungguh pemilik asal, lam yabda' itu tidak memulai ia dengan hamdalah ba'dal basmalah, sesudah basmalah. Nah itu, dalam kitab Jarumiyah memang enggak ada hamdalahnya. Basmalah langsung al-kalamu wal lafdu. Wa kadzalikal 'allamatu Ibnu Hisyam fil qatri wasyuduri wal jami'. Demikian pula itu Allamah Ibnu Hisyam dalam kitab Qatrun Nida maksudnya. Wasyudur, dan dalam kitab suzur ini suzuruz zahab, wal jami', dan dalam kitab jami'. Ibnu Hisyam ketika beliau menulis kitab Qatrun Nida, suzuruz zahab, dan kitab jami', beliau juga tidak menulis alhamdulillah, basmalah doang. Qala al-'allamatul Alawi fi syarhil jami', berkatalah oleh Allamah al-Alawi dalam kitab Syarah al-Jami'. Apa kata beliau? Innama lam yadhkuril musannifu ba'dal basmalatil hamdalah innama likaunihi dzakaraha lafdan halatal ibtida' kama huwa dhannu bihi waqtifa'an fi maqamil ikhtisari bihusuliha ma'nan fil basmalah. Nah, jadi Allamah Al-Alawi ketika beliau mensyarah kitab Jami', beliau berkomentar di sana. Kenapa pengarang asal, pengarang Jarumiyah enggak menyebutkan hamdalah? Ya. Innama lam yadhkuril musannif, hanya saja tidak menyebut oleh musannif sesudah basmalah akan hamdalah, imma likaunihi, adakala karena keadaannya musannif itu zakaraha, menyebut ia akannya hamdalah lafdan nisbah lafat halatal ibtida, ketika memulai. Nah, Syekh Alawi memberikan alasan. Musannif sesudah menyebutkan basmalah dalam Jarumiyah tidak menyebutkan hamdalah, ada dua alasan. Alasan pertama, karena bisa saja musannif menyebut secara lafal. Bismillahirrahmanirrahim beliau tulis, alhamdulillahirabbil alamin beliau lafadzkan saja, kemudian langsung al-kalamu wal lafdu. Ya, likaunihi, karena keadaannya musannif itu zakaraha, menyebut ia akan hamdalah nisbah lafadz saja halatal ibtida, ketika memulai. Kama huwa dhannu bihi, sebagaimana yang dia nyama itu prasangka dengannya musannif, itu kita berprasangka terhadap musannif. Karena beliau tentunya tahu hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan hamdalah kurang barokahnya. Beliau mulai walaupun enggak harus dengan tulisan, karena hadis itu umum, enggak harus menulis. Itu alasan pertama. Alasan kedua, waktifa'in kita ataf kepada kauni. Waktifa'in. Waktifa'in fi maqal fil ikhtisari bihusuliha ma'nan fil basmalah. Atau beliau tidak menyebutkan hamdalah karena mencukupkan pada makam ikhtisar bihusuliha, dengan hasilnya hamdalah nisbah makna dalam basmalah. Karena hasilnya hamdalah pada makna dalam basmalah. Nah, ini penjelasannya begini. Kenapa sahib Jarumiyah tidak menyebutkan hamdalah? Alasan pertama, karena bisa saja beliau menyebutkan secara lafaz, lisan. Atau alasan kedua, karena beliau cukupkan pada makam ikhtisar. Karena kitab matan tujuannya untuk ringkas.
Nah, karena pada posisi beliau membuat kitab Mukhtasar, beliau cukupkan dengan hasilnya hamdalah secara makna dalam basmalah. Artinya, ketika beliau menyebutkan basmalah, dalam basmalah itu sudah mengandung makna puji. Nah, itu maksudnya. Dengan hasilnya hamdalah secara makna dalam basmalah. Dalam bismillah itu sudah ada puji. Ketika kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, itu ya memuji Allah juga. Karena arti muji kan menyanjung dengan yang baik. Ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita menyatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu mengandung arti memuji Allah. Nah, tapi memuji Allah secara makna. Kalau memuji Allah secara lafaz ya pakai hamim dal, alhamdulillah. Nah, yang pasti setiap hal baik yang kita sematkan kepada Allah itu mengandung pujian untuk Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi beliau mencukupkan dengan hasilnya hamdalah secara makna dalam basmalah. Dalam basmalah sudah ada puji. Kenapa hasil hamdalah secara makna dalam basmalah? Idzil hamdu huwal wasfu bil jamil ala jihatit tabjil. Karena bermula hamdu, karena bermula puji, dianya puji itu mensifati dengan yang bagus di atas jalan memuliakan. Ya, karena arti puji mensifati dengan sifat yang baik. Bukankah ketika kita membaca basmalah sudah mensifati Allah dengan sifat baik, yaitu kita menyatakan Allah Rahman dan Rahim, berarti dalam basmalah sudah ada puji. Nah. Wa nahika bimashtamalat alaihil basmalatu min dzalik la khususaha mim dal kama sarraha bidzalika ghairu wahid. Nah, wanahika, nahika ini isim fi'il, artinya yakfi. Wanahika bimashtamalat, dan cukup lahma yang mengandung di atasnya mah oleh basmalah dari demikian. Jadi nahi bermakna yakfi, kafa. Jadi kalau bermakna kafa, di fa'il kafa suka ziyadah bi. Ini nahi isim fi'il. Isim fi'il madhi kafa atau isim fi'il mudhari' yakfi. Jadi fa'ilnya bima, ma fa'ilnya bi ziyadah. Seperti wa kafa billahi syahida kan? Kafa billahi syahida. Jadi fa'il kafa billah bi ziyadah. Nah, kafa bil mauti wa-nya tuh banyak. Di fa'il kafa itu sering ziyadah bi. Makanya nahi karena isim fi'il jadi fa'ilnya ma. Nah. Nahi ka isim fi'il mabni di atas fathah, bi huruf jar ziyadah, ma isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa. Fa'il nahi. Nah, gitu. Kembali ke penjelasan. Jadi beliau tidak menyebut hamdalah karena menganggap hamdalah itu sudah ada secara makna dalam basmalah. Karena arti puji mensifati dengan yang bagus-bagus. Dan cukup lama yang mengandung di atasnya mah oleh basmalah min dzalik dari demikian sifat-sifat yang bagus. Jadi dalam basmalah itu sudah ada sifat bagus seperti tadi, menetapkan Allah sebagai Rahman dan Rahim. La khususaha, tidak khusus hamim dal. Jadi untuk memuji Allah itu tidak harus menggunakan maddah hamim dal. Alhamdulillah, ahmadullah, nahmadullah, enggak harus seperti itu. Kecuali dalam khutbah Jumat itu baru harus maddah hamim dal. Nah, gitu maksudnya. Kama sharha bidzalik, sebagaimana menjelaskan dengan demikian oleh bukan satu orang. Maksud menjelaskan dengan demikian, banyak ulama menyatakan untuk memuji Allah enggak harus pakai hamim dal. Wa tadullu alaihi riwayatu zikrillah fil hadis kullu amrin dzibalin. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkan kepadanya hasil puji enggak harus dengan hamim dal. Dan menunjukkan kepadanya oleh riwayat zikrillah dalam hadis. Oleh riwayat zikrillah dalam hadis kullu amrin dibalin. Maksudnya begini. Ini banyak potongan-potongan. Menunjukkan kepada bahwa hasil memuji Allah dengan lafaz apapun ditunjukkan oleh hadis zikrillah. Menunjukkan kepadanya oleh riwayat zikrillah dalam hadis. Ada satu hadis bunyinya begini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bidzikrillah. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah.
berzikir kepada Allah. Jadi enggak harus alhamdulillah, enggak harus bismillah, zikir. Jadi bisa apapun. Jadi ketika musannaf Jarumiyah memulai kitabnya dengan bismillah, itu sudah cukup. Nah, begitu. Itu 2 alasan. Ada 3 alasan berarti. Ini. Kemudian iktifa, ini ada alasan ketiga nih. Au haduman li nafsihi bitakhayyuli anna kitabahu hadza min haitsu annahu kitabun laisa ka kutubis salaf hatta yabtadi'a bihi ala sunaniha. Au haduman, ini alasan ketiga. Musannaf Jarumiyah tidak menyebutkan sesudah basmalah akan hamdalah ada kala. Ya. Haduman. Ada kala haduman. Karena haduman li nafsi. Haduman ini artinya karena menunjukkan ketawaduan bagi dirinya. Haduman li nafsi karena menunjukkan ketawaduan bagi dirinya bitakhayuli dengan membayangkan anna kitabahu bahwa sungguh kitab beliau ini, kitabahu hadza min haitsu annahu kitabun dari sisi bahwa sungguhnya kitab itu kitab laisa tidak ada ia seperti kitab salaf. Jadi beliau semacam tawadu gitu. Beliau membayangkan kitab beliau ini ditinjau dari dia sebuah kitab bukanlah seperti kitab ulama salaf. Artinya bukanlah kitab ulama salaf, tapi ini kitab mutaakhirin. Hatta ya betadiah hingga harus memulai ianya beliau dinya kitab ala sunaniha di atas sunnah-sunnahnya kitab salaf. Ya, jadi beliau membayangkan ini kitab saya ini ya tidak seperti kitab salaf dululah sehingga perlu dimulai sesuai, perlu diikuti sunnah-sunnah salaf, harus ada lengkap semuanya. Walaupun alasan ini lemah nanti. Yang penting kita belajar memahami makna. Haduman li nafsi. Beliau pengen mengalahkan, pengen menunjukkan ketawaduan untuk dirinya. Jadi haduman di sini bisa kita artikan mengalahkan bagi nafsunya juga boleh, atau untuk menunjukkan ketawaduan. Dengan membayangkan bahwa sungguh kitab beliau yang ini ditinjau dari sebagai sebuah kitab, bukanlah seperti kitab ulama salaf, hingga perlu dimulai di atas sunaniha, di atas sunnah-sunnah atau cara-caranya ulama salaf. Cara-caranya kitab-kitab ulama salaf. Walaisa zabalin dan tidak ada ianya kitab itu zabalin yang mempunyai kebaikan. Hatta yakuna hingga ada ianya kitab bitarkil hamdi dengan meninggalkan puji ajizam itu menjadi kurang. Ya, ini alasan ketiga memang kurang bisa diterima. Nah, jadi alasan ketiga untuk menunjukkan bahwa kitab beliau bukan kitab yang hebat, walaisa zabalin, tidak ada ianya kitab itu yang mempunyai kebaikan, kan nggak masuk akal. Kitab ini kebaikannya banyak banget, banyak orang yang bisa bahasa Arab gara-gara kitab ini. Tidak ada ianya kitab itu zabalin yang mempunyai kebaikan, hingga ada ia dengan meninggalkan puji itu menjadi ajizam, kurang barokahnya. Wa hadzal wajah asyara ilahil hindi fi hawasyih. Bermula ini wajah, ini alasan ketiga, itu mengisyarahkan kepadanya oleh Al-Hindi dalam hawasyinya, dalam hasyiah-hasyiahnya Al-Hindi. Walaisa bizaka, dan tidak ada ia itu dengan demikian. Jadi tidak ada ia dengan demikian. Ini alasan yang tidak bisa diterima lah, alasan ketiga. Ini perlu kita ralat sedikit penjelasannya. Jadi begini. Dari atas tadi, qala ba'duhum, ketahuilah bahwa sungguh pemilik asal, pemilik Jarumiyah itu tidak memulai ia dengan hamdalah sesudah basmalah. Sesudah basmalah enggak ada hamdalahnya. Wa kadzalika demikian pula Ibnu Hisham dalam kitab Qatr, Syudur dan Al-Jami. Ibnu Hisham juga ketika menulis kitab Qatrun Nida tidak menulis alhamdulillah, basmalah doang. Kemudian berkatalah oleh Syekh Alawi dalam syarah Jami. Ketika Syekh Alawi mensyarah kitab Ibnu Hisham, beliau menyatakan hanya saja tidak menyebut oleh musannaf. Jadi musannaf di sini Ibnu Hisham, bukan pengarang Jarumiyah. Itu doang yang kita ralat sedikit.
Jadi kata Syekh Alawi tidak menyebut oleh musannif, oleh Ibnu Hisham sesudah basmalah akan hamdalah. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Nah itu kata Syekh Alawi. Ibnu Hisham dalam Qatrun Nida, dalam kitab jami'nya tidak menyebutkan hamdalah sesudah basmalah karena 3 alasan. Pertama, beliau menyebutnya secara lafaz, atau beliau mencukupkan puji secara makna karena dalam basmalah sudah ada puji, atau untuk menunjukkan ketawaduannya bahwa kitab beliau bukanlah apa-apa dibanding kitab salaf. Nah, itu alasan. Nah, dari mana kita paham penjelasan seperti itu? Nah, ini tadi saya melihat di depannya wa bimislihi yu'tadzaru an sahibil ajrumiyah. Wa bimislihi, dan dengan misalnya alasan diozorkan dari pemilik Jarumiyah. Ya. Jadi sebagaimana alasan yang Syekh Alawi jelaskan untuk Ibnu Hisham yang tidak menuliskan hamdalah sesudah basmalah, alasan itu pula yang berlaku kepada pemilik Jarumiyah. Dan dengan sepertinya alasan diozorkan tentang sahib Jarumiyah. Artinya sahib Jarumiyah tidak menyebutkan hamdalah sesudah basmalah karena 3 alasan. Pertama, beliau menyebutkan secara lafaz. Yang kedua, karena memang dalam basmalah sudah ada puji, enggak harus hamim dal. Alasan yang ketiga untuk menunjukkan bahwa kitab beliau bukanlah hal yang luar biasa, walaupun alasan ketiga tidak bisa diterima, laisa bizak, alasan yang lemah. Nah, begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Nah, mungkin sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang, setengah jam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.